Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin malam itu kami ada kajian di masjid kami. Yang memberikan kajiannya Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Udah pernah dengar ya? Nah, kalau tak dengar tuh masalah tuh. Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kita anggaplah itu guru kita bersama. Di sini. Alah saya urus apa? Saya ke sini sebenarnya Pak. Kalau lah ada Dr. Mawardi ke sini itu dah selesai itu berarti itu. Jadi salah Ustaz undang-undang saya itu salah betul loh. Karena beliau guru kita bersama. Tapi Bapak Ibu, dalam ceramah beliau itu, karena kemarin itu tasu'ah. Jadi beliau menyampaikan satu kalimat yang memang menurut saya bagus. Kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh dalam ceramah beliau semalam itu, betapa pentingnya iman di masa-masa yang genting. Betapa pentingnya iman itu di kondisi-kondisi yang hari ini memang diserupsi. Bahasa sederhananya, masa-masa penuh fitnah ini memang paling penting itu, kata beliau, iman. Justru kalau iman ini tak ada, manusia ini cuma mohon maaf, dapat ibu jangan tersinggung. Beliau kalau bercakap kan tak pandai pakai bahasa basi juga dia. Kata beliau, orang yang tak punya iman itu, justru kalau dia dikendarai oleh nafsu dia, itu lebih parah daripada binatang Pak. Lebih parah daripada binatang. Di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, ada 7 karakter binatang yang Allah sebutkan. 7 karakter binatang yang Allah sebutkan. Satu di antara 7 karakter binatang itu ada namanya qirdun, qiradatan khasi'in. Tahu Bapak Ibu qirdun tuh? Qirdun tuh monyet, kera. Kalau di sini apa bahasa Ustaz? Sama. Bau. Tuh sama tuh. Ciga ya. Kalau di tempat kami apa namanya ya? Ya sama beruk juga lah. Monyet, beruk sama lah, beda-beda tipis saja tuh. Kenapa Allah melabeli Bani Israel itu dengan beruk? Rakus. Rakus itu bahasa kampungnya apa? Okap, congok, apa lagi? Terasa jangan betul susah betul Ustaz. Jadi Bapak Ibu, rakus itu di dalam hadis Nabi itu ada 2 kalimat rakus itu di dalam hadis Nabi itu. Yang pertama tamak. Yang kedua namanya hirsud. Hirsud ini kata Al-Hasan Al-Basri, asyaddu minat tamak. Hirsud ini karakter rakus yang lebih parah daripada tamak. Nah manusia sekarang ini, mereka akan dikendarai oleh 2 hal. Kalau iman dia baik dia, tapi kalau nafsu dia kayak binatang dia Pak. Saya kasih contoh satu ya. Manusia itu yang sifatnya seperti binatang. Tapi Bapak Ibu jangan tersinggung. Kita harus pakai kesepakatan di awal dulu. Kalau tersinggung susah saya balik deh Pak. Masih jauh. Sepakat ya Bapak Ibu ya, jangan tersinggung ya. Sepakat apa tak sepakat? Ibu-ibu sepakat tak? Ibu-ibu curiga nih. Tak sepakat nampak nih. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, al-hirsu asyaddu minat tamak. Rakusnya itu lebih parah daripada tamak. Lebih parah. Ada satu cerita terjadi di Pekanbaru. Saya ulang nih ceritanya Pak. Tapi saya tak sebut tempat, saya tak sebut nama. Ada seorang ayah yang memperturutkan hawa nafsu dia bak binatang. Anak kandung dia kelas 2 SD dia setubui perempuan. Itu layaknya. Bagusnya kira-kira orang tua kandung tuh diapain tuh kira-kira? Itu Pak tak bisa bedakan mana anak orang, mana anak sendiri. Dan tak bisa membedakan mana yang, mohon maaf ya, mana yang dewasa, mana yang kecil. Kalau bahasa sekarang namanya pedofilia. Bapak Ibu tahu kasus file Epstein? Dulu Pak, itu ada sejarah namanya Dewa Baal. Saya singgung sedikit aja. Dewa Baal ini salah satu sesembahannya adalah darah anak kecil. Itu sesembahan yang harus diberikan kepada dewa tersebut. Kalau kita rujuk kepada sejarah Pak,
Bapak Ibu pernah dengar namanya Amr ibn Luhai? Pernah dengar? Pernah dengar ibu-ibu Amr ibn Luhai? Yang tahu Amr ibn Luhai saya kasih hadiah. Ibu-ibu ada yang tahu enggak Amr ibn Luhai? Tak ada itu. Assalamualaikum. Apa lah kalau begitu. Bapak-bapak ada yang tahu siapa itu Amr ibn Luhai? Buka di Google, buka Google. Mbah, sopo mbah? Amr ibn Luhai itu Bapak Ibu, orang yang pertama sekali membawa berhala, patung berhala ke Mekah. Yang pertama kali menggeser nilai-nilai tauhid menjadi, mohon maaf, penyembah berhala. Asal muasal paganisme yang disembah itu patung berhala. Itu terjadi pertama kali di Mekah, Ka'bah, yang bawa namanya Amr ibn Luhai. Kasus ini itu beda tipis dengan kasus Dewa Baal yang disembah. Di mana disembahnya? Di pulau kecil itu. Bahkan beberapa literatur mengatakan, karena memang sudah update betul kasus ini, banyak yang melakukan penelitian, termasuk meneliti Dewa Baal itu. Kembali kepada poin kita tadi. Itu Pak, mohon maaf, anak-anak yang jadi sasaran. Ada kakek menyetubui cucu, ada ayah menyetubui anak, ada abang kandung bersetubuh dengan adik kandung. Itu yang disebut dengan, mohon maaf, karakter binatang. Binatang saja tahu Pak, mana ibunya, mana anaknya, tahu dia. Binatang tuh Pak. Kucing tuh Pak, kucing tahu dia mana anaknya, mana induk dia tahu. Ini ayah tak tahu anaknya, lebih binatang daripada binatang. Parah Pak. Karakter manusia rakus itu begitu dalam Al-Quran. Monyet itu Pak, begitu karakternya. Makanya Bani Israel itu disandarkan oleh Allah dengan qiradatan khasi'in. Apa itu qiradatan khasi'in? Itulah tadi Pak, monyet-monyet tadi, bau. Apa nama? Bau misalnya. Bau. Agak lucu lah saya cakap gitu. Nah, bahasa kampung kami, bau ya bau juga lah, sama aja. Bau. Monyet, monkey, alas pandai-pandai lah. Sama Pak. Pertanyaan muncul. Itu kalau apakah karena mereka tidak punya iman? Iya. Dampaknya manusia tidak beriman berbahaya. Mereka lebih rendah. Balhum adal, kata Allah. Ternyata manusia yang tidak punya iman itu lebih berbahaya daripada binatang itu sendiri. Lebih sesat. Itu baru satu karakter. Sementara dalam Al-Quran itu ada 7 karakter. Termasuk salah satunya karakternya khinzir. Bapak Ibu tahu khinzir enggak? Apa nama? Kendi nama? Babi. Astagfirullah. Ibu lah ada Pak. Awak tadi lah nak mencoba pakai bahasa agak halus sikit kan? B2. B2 apa B1 deh? Pandai-pandai lah. B2 B1 terserah lah. Kalau di Jogja itu Pak, ada tulisan bagus. 100% haram katanya. Gitu Ustaz. Tidak lagi 100% halal. Jadi mantap, warung makannya mantap. 100% haram katanya. Rupanya yang dijual itu adalah sate guguk. Sama sate itu tadi lah. Apa Pak? Kondia. Itulah tuh pokok itu dah mau. Bayangkan ya Pak. Ada seorang profesor bernama Profesor Julius, Universitas Indonesia, saya lupa jurusan beliau apa, punya channel judulnya Behind the Scan. Behind the Scan. Beliau mengatakan, apakah babi itu, tersebut nama kali, apakah khinzir itu keharaman babi bisa dinilai secara agama, bisa dilihat dari sisi keilmiahan, selain daripada keberadaan cacing pita. Itu dijawab sama beliau. Persoalan cacing pita itu hanya persoalan kecil yang terdapat dalam daging babi. Maksudnya apa? Dari daging babi ini banyak persoalan.
tidak hanya cacing pita. Seorang psikolog mencoba melakukan uji coba, menyamakan karakter orang yang makan daging babi dengan yang tak makan daging babi. Beliau lakukan penelitian. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ternyata orang yang makan, coba bayangkan, mirip dengan, itu hasil penelitian Pak, bukan omongan belaka. Beliau lakukan dalam konteks penelitian. Jadi jangan salah, keharaman babi bukan hanya karena faktor cacing pita, tapi secara zat karena melekat karakter kepada pemakan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Nah, kembali kepada poin tadi. Maka kata beliau, iman itu pucuk, iman itu segalanya Pak. Ada satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabqal Islam illa ismuh wa la yabqal Quran illa rasmuh. Islam tidak akan tersisa kecuali tinggal nama, dan Al-Quran tidak akan tersisa kecuali tinggal tulisan. Bapak Ibu paham maksud hadis ini? Kata Nabi, Al-Quran itu tidak akan tersisa kecuali tinggal tulisan. Islam itu tidak akan tersisa kecuali tinggal nama. Ini Bapak Ibu, maksud hadis ini panjang, dalam. Hadis ini menyinggung orang-orang muslim yang tak bangga dengan Islam, yang tak bangga dengan Al-Quran, yang tak bangga dengan isi Al-Quran, dan tak bangga menjalankan hidup dengan gaya Al-Quran. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib, model kehidupan yang dibangun oleh Nabi Islamic worldview, cara pandang Islami. Al-Quran sebagai sandaran, sumber hukum. Makanya ada seorang yang Khawarij itu, dia katakan begini, karena Ali bin Abi Thalib berhukum kepada selain Al-Quran, maka dikafirkannya Ali itu Pak. Ali kafir, Muawiyah kafir, kemudian siapa lagi? Aisyah kafir, Abu Musa al-Ash'ari kafir. Pokoknya dikafirkan semua. Ibnu Zubair kafir, Ibnu Umar kafir, Hasan wal Husain kafir. Dikafirkan ya. Tahu alasannya apa? Alasannya gara-gara Ali berhukum kepada selain Al-Quran. Di mana itu? Kejadiannya kapan? Kejadiannya pada perang Siffin, yang ketika itu bertikai berkelahi antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa Pak? Siti Aisyah itu perang Jamal. Kalau perang Siffin namanya Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan ini itu lawannya Ali dalam perang Siffin. Bayangkan Pak, 45.000 mati dari sisi Muawiyah, 25.000 yang wafat dari sisi Ali bin Abi Thalib. Kalau dilihat dari yang mati, yang menang siapa kira-kira? Ali atau Muawiyah? Ali. Yang wafat cuma 20.000, 25.000. Sementara dari Muawiyah yang wafat 45.000. Kata Muawiyah, kalau begini tak bisa nih. Abu Musa al-Ash'ari pakai ide. Idenya adalah berdamai dengan Al-Quran. Maka diambillah Al-Quran tadi, diikat, ditombak, diangkat. Namanya arbitrase, perdamaian. Perdamaian itu Bapak Ibu, Ali sebenarnya tak setuju. Cuma orang-orang Kufah nih, orang-orang Irak nih menghasut, terima aja, terima. Akhirnya Ali terima. Setelah di perjalanan pulang, orang yang menyuruh Ali menyetujui tadi keluar dari barisan Ali. Inilah cikal bakal kelompok namanya Khawarij. Apa namanya? Dan Bapak Ibu tahu kesesatan mereka apa? Kesesatan mereka itu adalah kaum Khawarij ini mengkafirkan sahabat, termasuk istri Nabi.
yang dikafirkan. Jadi mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Alasannya sederhana, kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi mengkafirkan sahabat. Jadi perang nih Pak, perang. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahayanya kita kalau tidak paham Al-Quran. Bahaya kalau tidak paham Al-Quran. Dr. Mawardi mengatakan, beliau mengutip satu tulisan dari seorang ulama, namanya Malik ibn Nabi. Namanya Malik bin Nabi. Menulis buku judulnya Al-Zahira Al-Quraniyah, artinya fenomena Al-Quran. Kata Malik ibn Nabi, fenomena Al-Quran ini bukan fenomena biasa. Beliau justru mengatakan, orang-orang itu hanya sekedar baca Quran, tapi tak paham ma'anil Quran. Tak paham Pak. Maka Bapak Ibu, ketika orang Muslim tahu Al-Quran, tapi dia mohon maaf, dia tak mendalami Al-Quran, itu berbahaya. Berbahaya. Apalagi dia belajar lewat terjemahan. Karena di dalam Al-Quran ini ada terjemahan dan kata-katanya kadang-kadang tidak sesuai. Itu Gus Baha itu menemukan kesalahan terjemahan dalam terjemahannya Kementerian Agama itu banyak Pak, banyak. Sampai beliau diminta untuk menjadi pentashih, untuk membenarkan terjemahan Al-Quran itu yang ada di dalam terjemahan Kementerian Agama. Jadi jangan salah Pak. Nah beliau mengatakan, kata beliau, fenomena Al-Quran sekarang ini unik. Apa uniknya? Kata beliau, fenomenanya orang cuma baca Quran, orang cuma bangga punya Quran dan bangga hafal Quran, tapi tak mengerti isi Al-Quran. Bahaya Pak, bahaya. Contoh. Kalau kita tak paham Al-Quran, la taqrabus salah wa antum sukara. Jangan dekati salat kalau kalian mabuk. Ini kalau dipaham spontan saja, itu ada pertanyaan selanjutnya. Berarti setelah salat boleh mabuk. Begitu Pak. La taqrabus salah, jangan dekati salat kalau kalian sedang mabuk. Sahabat tanya sama Nabi, berarti setelah mabuk kami boleh, setelah salat boleh mabuk? Itu yang nanya sahabat. Sahabat tuh Pak, bukan yang lain. Nabi tidak berguming, Nabi tidak menjawab, Nabi diam saja. Karena waktu itu keharaman khamar, keharaman minuman keras ini belum turun secara mutlak. Setelah rijsun min amalis syaitan, barulah kemudian ayat khamar ini haram secara mutlak, haram secara fisik, zahir batin, haram secara fisik, haram secara zat. Tak boleh. Tidak ada lagi yang mengatakan minum sedikit kalau tak mabuk berarti tidak haram. Tidak bisa. Maka Bapak Ibu, kalau orang tak paham dengan Al-Quran bahaya. Apa kata dia? Berarti kan yang tak boleh, yang menyebabkan orang dilarang minuman keras itu karena mabuknya. Jadi kalau dia tak mabuk tak masalah minuman keras. Ini masalah Pak. Yang begini-begini yang merusak kita. Ini yang merusak. Makanya meskipun banyak penghafal Quran, tapi mengapa umat muslim keterbelakangan? Baik keterbelakangan secara mental, keberanian, baik secara jihad, baik secara ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Al-Quran cuma sebagai alat bacaan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Apa-apa bisa dipahami ya? Jadi Al-Quran jangan dimain-mainkan. Al-Quran cuma tidak bisa dijadikan sebagai bacaan saja. Harus dijadikan pedoman kehidupan. Inilah yang disebut dengan Islamic worldview, cara pandang Islami. Salah satu alasan mengapa Nabi membangun peradaban Madinah, karena Nabi ingin katakan hidup bersandarkan Al-Quran itu indah. Maka ada metode bagus
Al-Quran way of life. Al-Quran itu solusi kehidupan. Al-Quran itu jalan menuju kehidupan yang baik. Jadi Bapak Ibu, jangan remehkan Al-Quran. Dr. Mawardi dalam tulisannya Pak, ketika menukil perkataan Malik ibn Nabi, beliau mengatakan ada persoalan krisis yang terjadi di era fitnah ini. Kita bacakan. Krisis pertama umat muslim hari ini, kata beliau, krisis cara berpikir. Yang kedua, krisis kesadaran. Yang ketiga, krisis hubungan dengan Al-Quran. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu yang di belakang dulu, lebih enak mana? Dengarkan Al-Quran atau musik? Jujur, ibu-ibu, kalau lagi masak tuh enaknya dengarkan Quran atau dengarkan Nisa Sabian? Jujur, jujur. Kok tak ada yang jawab ibu-ibu nih? Tak berani dia. Apa. Kalau sedang bekerja nih enaknya dengar musik atau dengar ngaji Quran? Jadi pengakuan terlalu jujur betul pula. Jadi memang interaksi kita dengan Quran memang kurang Pak. Memang kurang. Makanya ada orang mengatakan 24 jam. Ambillah tidur itu 6 jam. Itu udah paling sedikit tuh. 6 jam. 24 kurangi 6 berapa? Bang Tio? Bang Tio? 24 kurangi 6. 24 kurangi 6, 25 itu gimana itu loh? 24 jam kurangi 6 jam. 18 jam itu sudah kurangi tidur. Tidurnya 6 jam. Kita ambil paling banyak Pak 8 jam. Bapak Ibu tidur. Anggaplah sekarang nih tidurnya berapa itu? 8, 9. Anggaplah 9 jam. 24 kurangi 9 berapa Bapak Ibu? Tinggal 15 jam. 15 jam ini Bapak Ibu sholat 5 waktu berapa menit? Satu waktu itu berapa menit? Anggaplah 10. 10 kali 5, 50, belum sampai 1 jam. Itu 10 menit itu lama banget itu. Itu tahlilnya panjang benar itu. Bisa bilang itu Pak. Saya pahami ya. Paling-paling ayat yang dibaca kul huwa ele. Ya kan? Dalam sholat itu Pak. Karena pengen cepat tadi. Ada yang sini mohon maaf, sholat zuhurnya ayatnya Al-Baqarah. Jangankan sholat zuhur, sholat subuh. Pak Imam dari mana? Pak Imam sholat subuh ayat yang dibaca Al-Baqarah, surat Al-Baqarah atau Al-Imran? Cari yang paling pendek apa paling panjang? Paling pendek. Itu paling pendek. Coba bayangkan. Kita kurangilah dari 15 jam kurang 1 jam. Jadi berapa sekarang Pak? Tersisa berapa jam? Tersisa 14 jam. Siapa yang Bapak Ibu ngaji setelah sholat, setiap sholat dia ngaji dapat 1 jam. Berarti kalau 1 kali sholat dia dapat ngaji 1 jam, dikali 5 berarti berapa jam Pak? 5 jam. Berarti 14 kurangi 5 berapa? Tinggal 9. 14 kurang 5 enggak 10 dah Pak. Kalau Dokter Mawardi lah golak jadi Pak, yakin saya. 14 dikurangi 5 jadi 9 jam tuh ngapain? Ngapain kita Pak? Kerja. Dan 9 jam kerja tuh ngapain? Ada kita ingat Quran. Kalau sudah di lapangan ada kita ingat. Lebih lama kita hidup dengan mohon maaf tidak dengan Al-Quran. Bahkan kadang-kadang main game online itu kalau sudah enak Pak, menang pula lagi. Judi online juga gitu. Woi, habis waktu dari jam 12 sampai 4 subuh lewat sholat subuh gara-gara kalah. Coba bayangkan. Kita tak pernah interaksi dengan Al-Quran lebih lama. Itu baru baca, belum menghafal. Sedangkan menghafal belum tentu paham. Interaksi kita dengan Al-Quran jauh. Kita lihat Pak, anak-anak yang hidup dengan Al-Quran, tidak usah jauh-jauh. Palestina itu dalam gempuran yang sangat. Hidupnya cuma mohon maaf mengandalkan semangat. Cuma pengen semangat hidup dan semangat juang. Karena apa? Ada Al-Quran. Kalian tidak kasih kami makan tidak apa-apa. Yang penting kalian kasih kami Al-Quran.
Di tengah bencana mereka masih bisa haflatu tilawatil Quran wa haflatu takharruji min hufadil Quran. Di tengah gempuran bom masih bisa rakyat Palestina mereka wisuda penghafal Al-Quran. Coba bayangkan. Makanya mohon maaf, semangat hidup mereka jelas. Kami lebih baik mati dengan Al-Quran. Kita sekarang tidak, Pak. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Karena kita interaksi dengan Quran sangat sedikit. Itu sudah alhamdulillah tuh, Pak. Setiap sholat dapat 1 jam. Tapi saya sangat tidak yakin sekali. Sangat tak yakin sekali. Baru 2 menit baca Quran ngantuk. Betul apa tak betul tuh? Jadi Bapak Ibu ada obatnya kalau tak bisa. Bapak-bapak yang obatnya malam tak bisa tidur, baca Quran. Tapi setan tuh pintar. Jangan baca Quran lagi, nonton Piala Dunia aja kata dia. Coba bayangkan. Untung sekarang nih Piala Dunianya subuh. Jadi lewat sholat subuh tuh. Saking parahnya sekarang. Itulah. Beliau juga, Dr. Mawardi juga menuliskan. Apa kata beliau, Dr. Mawardi? Piala tak berkarat. Itu beliau menuliskan ini karena fenomena Piala Dunia. Orang semangat nonton Piala Dunia, bahkan nobar kata beliau. Tapi mereka lupa ada piala yang tidak berkarat. Piala Dunia itu bergilir, siapa yang menang tidak abadi. Bahkan berkarat, mati tinggal. Tapi ada piala yang tidak berkarat. Apa itu piala yang tidak berkarat? Piala yang Bapak Ibu dapatkan dari Al-Quran. Tak akan pernah berkarat. Tak akan. Bapak Ibu punya anak-anak penghafal Quran, berkaratkah? Tak akan berkarat. Justru semakin bagus. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sampai di sini bisa dipahami. Apa kaitannya Ustadz dengan hadis yang tadi kita bacakan? Ini poin kita, Pak. Hadis yang tadi kita bacakan, la yabqal Islam illa ismuh. Islam itu tidak akan tersisa kecuali tinggal nama. Wala yabqal Quran illa rasmuh. Al-Quran tidak akan tersisa kecuali tinggal tulisan. Maksudnya adalah nilai-nilai Islam ini Bapak Ibu akan hilang di tangan umat Muslim. Karena umat Muslim tidak bangga dengan Islam. Umat Muslim tidak bangga memegang Al-Quran. Tidak bangga, Pak. Lebih bangga pegang novel. Lebih bangga pegang HP. Kalau sudah nonton di HP, akal pun ikut hilang. Akal hilang. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya, bada al-Islam gharib wa sayaudu kama bada al-gharib. Fatuba lil ghuraba. Apa kata Nabi? Islam datang dengan keanehan. Aneh bagi orang-orang kafir Quraisy. Aneh. Ini agama siapa? Agama apa yang dibawa Muhammad ini? Al-Qur'annya kitabnya palsu semua. Kok kitabnya buatan semua? Saya ceritain Bapak Ibu. Saya ceritakan. Tapi sebelum kita panjang lebar, saya tanya dulu sama Pak Ustadz, sama Pak Ketua. Ini sampai jam berapa? Jangan Pak Ustadz salah nanti. Kalau Pak Ustadz lihat Dr. Mawardi ceramah bisa 2 jam Pak, kalau kita tak senggol-senggol dia Pak. Beda tipis lah saya dengan beliau. Kira-kira sampai jam berapa Pak Ustadz? Sudah selesai? Pak Imam, sampai jam berapa Pak Imam? Jangan senyum-senyum Pak Imam, bahaya deh. Selesai aja? Oke, sampai selesai aja. Siap Ibu 2 jam Bapak Ibu? Mak? Awak tak siap? Baik, kita sepakati Bapak Ibu. Sekarang jam 9:30 cukup? Aman? Aman Bapak Ibu? Lama boh tulusan. Kita kurangi lagi. Dari 9:30 jadi jam 10 kurang 1/4. Soalnya kita kurangi. Kurang apa tambah tuh? Baik, pokoknya kalau sudah ada yang ngantuk angkat tangan aja Bu. Nanti kita selesaikan. Kalau angkat tangan semuanya balik lagi. Baik, kembali Pak. Bada al-Islam gharib wa sayaudu kama bada al-gharib. Fatuba lil ghuraba kata Nabi. Islam itu akan datang dengan keanehan. Sangat aneh bagi orang kafir Quraisy. Ada seorang pemuda namanya An-Nadar ibn Al-Haris. Yang tahu An-Nadar ibn Al-Haris, baik bapak-bapak, ibu-ibu kita kasih hadiah. Cari di Google. Yang tahu nama An-Nadar ibn Al-Haris,
saya kasih hadiah. Cepat buka Google-nya. Bapak-bapak ada yang tahu? Belum pernah dengar nama ini? Nabi Bapak Ibu memperjuangkan Islam di Mekah. Di Mekah. Taruhannya nyawa. Kita cuma menjalankan Islam saja. Taruhannya cuma penjara pun kita belum berani. Ada seorang pemuda bernama An-Nadhr ibn Al-Haris. Apa dia kata? Asatirul awwalin. Itu Al-Quran itu cuma dongeng belaka. Tipu daya Muhammad. Biar dia punya orang. Biar dia punya pengikut. Kalau Muhammad sudah punya pengikut, dia bisa manipulasi. Dia bisa kaya. Dia punya jabatan. Itu tuduhan kepada Nabi. Yang menuduh itu siapa? An-Nadhr ibn Al-Haris. Siapa An-Nadhr ibn Al-Haris ini? Tukang fitnah, tukang rusak, tukang, pokoknya semua tukang dia. Tapi bukan tukang bangunan, Pak. Bukan. An-Nadhr ibn Al-Haris ini selalu menentang dakwah Nabi. Jadi kalau kita sekarang nih Pak cuma menjalankan agama, menjalankan aja sulit. Nabi berjuang Pak, berjuang. Itu inti daripada yang disebut dengan hijrah. Al-hijratu muhajirul qalbi ilallah. Hijrah itu menghijrahkan hati kepada Allah. Bayangkan Nabi berjuang di Mekah Pak. Perjuangannya berat Pak, serius, tidak main-main. Apa kata Nabi? Orang kafir semua takut Pak dengan Islam. Alasannya satu Pak, kepentingan mereka terganggu. Agama nenek moyang terganggu. Gengsi Pak. Terima kasih Ustaz. Gengsi. Kita sekarang kalau ada hari ini umat muslim gengsi dia beragama, berarti dia jahiliyah Pak. Jahiliyah. Bapak bangga enggak pakai peci kemana-mana? Bangga enggak? Bangga. Bangga enggak kita menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim? Harus bangga. Bangga enggak sholat 5 waktu? Harus bangga. Bangga enggak dengan Al-Quran? Wajib bangga. Bisa dipahami Bapak Ibu? Terkhusus bagi anak-anak muda sekarang. Nah, ini khusus bagi anak-anak muda. Terkhusus bagi anak-anak perempuan. Anda kalau tak bangga berkerudung, Anda penghuni neraka. Selesai Pak. Tidak perlu basa-basi. Benar Pak. Ibu-ibu yang tak bangga berkerudung penghuni neraka. Kok bapak-bapak pula yang jawab? Curiga Pak, nampak dendam-dendam betul sama bini sendiri. Jangan dendam-dendam Pak sama bini sendiri Pak. Bapak-bapak kalau tak bangga menutupi lutut, berarti beda tipis. Aurat kita laki-laki ini sampai lutut, dari pusat sampai lutut, tolong ditutup. Jangan pede pula nampak pusat tuh. Keluar nampak pusat, nampak lutut, pede. Nggak malu dia. Sudah membuka aurat, sudah badan tak elok, nampakkan pula lagi. Malu Pak, malu. Kita ini menghina agama kita sendiri, menghinakan agama kita sendiri. Ibu-ibu bisa dipahami sampai di sini? Jadi jangan sampai kita ini tak bangga beragama Pak. Jangan sampai tak bangga. Tapi kata Nabi bilang sendiri, di akhir zaman Islam itu kembali aneh. Kembali aneh. Di tangan siapa anehnya? Aneh di tangan umat muslim itu sendiri. Kenapa umat muslim kok aneh? Satu, dia tak pede dengan agamanya. Yang kedua, dia tak pede sholat berjamaah. Yang ketiga, dia tak pede baca Quran. Yang keempat, dianggapnya Al-Quran itu mainan. Yang kelima, nilai-nilai agama tak dia terapkan. Justru lebih bangga nilai-nilai barat dia bawa ke dalam rumah. Apa salah satu contohnya? Musik tadi. Musik. Bapak Ibu tahu siapa pelopor musik ini? Pelopor musik ini jahiliyah. Jahiliyah. Berarti kami tak boleh mendengarkan musik Pak Ustadz. Bapak Ibu lihat dulu. Kita belajar hukum. Kalau hukum musik itu mubah-mubah saja. Kata Muhammadiyah mubah. Kata NU juga mubah.
Tapi kata orang yang bermazhabkan Imam Ahmad ibn Hanbal haram. Itu pandangan, silahkan, bebas. Karena memang ada hadisnya. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan banyak yang melalaikan manusia. Satu di antaranya musik. Andalusia, faktor kehancuran Andalusia, satu di antaranya tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, justru menikmati musik. Boleh baca sejarah, meskipun tidak semuanya faktor itu, tapi salah satu di antara sekian banyak faktor yang menyebabkan Andalusia jauh dari Al-Quran adalah musik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa umat muslim hari ini jauh dari Al-Quran? Salah satu penyebabnya itu. Saya mau sedikit mengomentari Pak. Mohon maaf jangan tersinggung Bapak Ibu. Kadang-kadang acara hari besar Islam justru kita hiasi dengan kotoran, maksiat. Hari besar Islam kita peringati Maulidin Nabi, Muharram dan lain sebagainya, Isra wal Mi'raj. Kita hiasi dengan musik, tapi kemudian ada joget-joget perempuannya Pak. Saya belum temukan Pak, ini aliran mana Pak? Jangankan zaman Nabi Pak, zaman sahabat tidak ada Pak. Ya memang tak ada pusat begitu memang. Iya oke, itu bukan masalah ada atau tiadanya Pak. Etis atau tak etis kita begitu. Jangan masalah etis. Perempuan joget saja hukumnya haram. Langsung ibu belakang nih berguming dalam hati. Mak, haram kami berjoget kata dia kan. Di depan suami orang. Itu kalimat terakhir dia ingat. Di depan suami orang. Apakah beretika wanita berjoget di hadapan orang lain? Nggak punya etik. Apalagi jogetnya minta ampun Pak. Serius Pak. Tapi kan kita anggap biasa aja Pak. Biasa aja lah Pak Ustadz. Memang menurut ibu biasa aja. Menurut yang menengok itu yang tak biasa. Apalagi mohon maaf jogetnya itu mohon maaf liar pula lagi, brutal. Itu bukan lagi mohon maaf Pak, haram. Arab. Tapi dia berjilbab Ustadz. Jilbab tapi pakaiannya sempit. Kira-kira halal atau haram itu? Bapak Ibu saya kasih satu hadis Nabi. Nabi bilang begini, sinfani min ahlin nar, dua kelompok yang penghuni neraka, dan mereka tidak aku pernah melihat mereka, dan mereka tidak akan mencium bau surga. Bau surga pun tak dicium, tak mencium. Satu pemimpin zalim, pemimpin yang diberikan kedudukan menyiksa rakyatnya. Nanti kita bersaksi di hadapan Allah, pemimpin kami zalim. Misal, ini contoh ya, contoh, jangan Pak kemana-mana. Contoh. Itu kita bersaksi Pak. Bersaksi. Persaksian itu nanti yang membuat mereka tersiksa. Yang kedua, perempuan berpakaian tapi telanjang. Pakai kerudung kok Ustaz? Iya pakai kerudung, tapi mohon maaf sempitnya bukan main. Lekuk tubuh dia nampak. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Jadi ibu-ibu tolong jangan pakai legging keluar rumah. Jangan pakai celana jin hantu belau, tak usah, tak usah. Pakai rok. Kain sarung masih ada. Kalau tidak bisa pakai mukena. Jangan pakai celana legging. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini kebiasaan Pak. Karena ingin melihat gaya Eropa dan Korea. Yang kita banggakan budaya Eropa. Budayanya orang kafir. Itu yang kita ikuti. Makanya banyak mohon maaf orang sekarang ini terjangkit penyakit barat-baratan. Dalam bahasa gaulnya disebut dengan westernisasi. Apa namanya Bapak Ibu? Biar sesekali kita gaul, agak-agak gaul sedikit bahasanya. Westernisasi. Mengikut gaya barat. Bangga Pak. Pakai celana sempitnya na'udzubillah bangga. Merasa cantik. Dosa. Kalau suaminya membiarkan nusus. Suaminya besok dipertanggungjawabkan. Bro. Kau biarkan istrimu keluar dengan pakaian sempit? Iya ya Allah. Sekarang kau tanggung nerakanya ya. Begitu Pak.
istrimu dinikmati orang. Nah, sekarang saya tanya bapak ibu semua, bapak-bapak lah, jangan ibu-ibu, bapak-bapak. Mau enggak kita melihat istri kita tuh dipandang orang? Mau enggak Pak? Kalau tak mau jangan dibuat. Apa tak lagi mohon maaf memandang istri orang. Jangan Pak. Bisa dipahami? Ibu-ibu sadar dirilah, sadar dirilah. Agama ini bukan mainan. Ada hadis nabinya begitu Pak Ustaz? Ada. Ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Anak Bani Adam, aku ini ciptakan kalian untuk ibadah, jangan main-main dan jangan mempermainkan. Jangan mempermainkan. Salah satu model mempermainkan itu adalah yang tadi Pak kita sampaikan. Mempermainkan Al-Quran, mempermainkan sholat, mempermainkan ibadah, mempermainkan pakaian. Dia pakai kerudung, tapi celana jinnya bolong-bolong. Sekarang maunya apa coba? Ada parah lagi Pak, lebih parah lagi. Pakai kerudung, celana pendek, ibu-ibu ke pasar. Saya bilang ini konsep apa lagi? Budaya Barat bukan, budaya Korea bukan. Ini budaya mana? Budaya talang mama. Nggak ada budaya begitu Pak. Kerudung pakai di kepala ditutup, tapi celananya celana pendek. Bajunya ini terbuka, ini ke bawah nampak tangannya Pak. Sekarang saya tanya, itu mazhab siapa? Siapa Pak? Itu menyinggung-nyinggung apa namanya? Mengajak-ngajak namanya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kembali kepada persoalan tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya baca di atas nih Pak. Bagus sekali ayatnya yang dibaca di atas nih. Ketika Nabi sampai di Yasrib Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Nabi apa? Yang pertama kali masjid. Apa tujuan Nabi membangun masjid itu? Apa tujuannya Pak? Apa tujuannya? Mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin, mempersaudarakan Aus dan Khazraj, mempersaudarakan orang-orang beriman. Satu. Yang kedua, membiasakan dan mengajarkan Al-Quran sebagai sumber peradaban. Nabi kokoh dengan Al-Quran, Nabi kuatkan dengan Al-Quran. Semua persoalan yang ada di Madinah turut dengan ayat Al-Quran. Contoh, mabuk, judi, hukumnya ada, turun di Madinah. Selingkuh tak boleh, zalim tak boleh, turun di Madinah. Riba tak boleh, turun di Madinah. Karakter jahiliyah semua. Jadi kalau ada yang masih bermain dengan urusan ribawi, malam ini kita sampaikan, berarti dia lagi jahi. Agak ragu mengucapkan jahiliyah nampaknya. Lagi jahiliyah Pak, lagi jahiliyah. Makanya waktu itu Bapak Ibu, para sahabat meramaikan masjid. Ramai masjid Pak. Kenapa? Banyak manusia beradab. Dengan Al-Quran mereka beradab, dengan ilmu mereka beradab. Itulah fungsi masjid. Membumikan Al-Quran melalui masjid. Kalau Al-Quran tidak dibumikan, kalau nilainya tidak disambut, kalau nilainya tidak diterapkan, tidak ada peradaban Islam. Tidak ada. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Jadikan Al-Quran pedoman hidup, modal menuju surga. Orang yang mengerti Pak kalimat di atas itu, innama ya'muru masajid Allah. Yang bisa memakmurkan masjid itu siapa? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pertanyaan muncul, apakah orang yang membaca Al-Quran itu tidak beriman kepada Allah? Salah satu bukti faktor iman Bapak Ibu, tidak mengingkari Al-Quran. Tidak mengingkari Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita mengingkari Al-Quran, kita tak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ini saya sampaikan Pak, kata Gus Bahak itu begini. Salah satu bentuk
pengingkaran Al-Quran itu adalah tidak mau menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam rumah tangga kita dan di dalam kehidupan kita. Bisa dipahami? Bisa diulangi? Apa kata beliau? Salah satu model pengingkaran Al-Quran adalah tidak menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam rumah tangga ataupun dalam kehidupan. Makanya Bapak Ibu, astagfirullah, Dr. Mawardi itu ketika bicara ini Pak, itu wajahnya berubah Pak. Yang tadinya tertawa langsung berubah jadi wajah serius Pak. Kenapa beliau bicara begitu? Saking takutnya beliau dengan keadaan hari ini. Jauh sekali umat muslim itu dengan Al-Quran. Jauh Pak. Bahkan lahir generasi-generasi yang tidak mau tahu dengan Al-Quran. Mereka tidak open dengan Al-Quran Pak. Mereka cuma paham Al-Quran itu kitab suci. Sudah sebatas itu Pak. Pertanyaannya Bapak Ibu, kitab suci, kitab berarti saking sucinya kitab itu. Kesucian kitab itu bukan karena tidak boleh dipegang. Kesucian kitab itu artinya adalah betapa isinya bisa membangun peradaban. Saya kasih contoh. Bapak Ibu di rumah tidak penghafal Quran, tapi Bapak Ibu bisa menerapkan isi Al-Quran. Insya Allah hidupnya pasti tenang. Ketika suaminya pulang, Assalamualaikum, tahu dia. Seorang suami tahu dia bagaimana menjadi suami yang baik. Diajarkan Pak, ada dalam Al-Quran. Bagaimana karakter seorang istri terhadap suami, ada dalam Al-Quran. Diterapkan di rumah. Ketika diterapkan di rumah, enak apa tak enak? Jangankan diterapkan Pak, mendengarkan Al-Quran di rumah saja tenang rasanya. Apalagi kalau kita terapkan dalam kehidupan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Saya kasih tahu contoh Bapak Ibu. Mengapa Islam di Andalusia itu mulai retak? Kenapa umat muslimnya mulai lemah? Karena mereka lebih cinta dengan musik daripada Al-Quran. Keteguhan hatinya goyang, rasa cintanya tidak kuat, sehingga mohon maaf mereka mudah dipecah belah karena kenikmatan dunia. Pernah Nabi berkata begitu Pak Ustaz? Pernah. Kata Nabi, kelak umat muslim itu akan digrogoti, dikelilingi musuh. Ketika musuh mengelilingi umat muslim ini, semua ingin memangsa mereka, ingin memangsa kita. Kemudian sahabat bertanya, apakah ketika itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Tidak, kata Nabi, jumlah kalian banyak. Saking banyaknya sama seperti banyaknya buih di lautan. Bisa Bapak Ibu menghitung buih di lautan? Bisa kita hitung? Saking banyaknya umat muslim. Tapi dijawab sama beliau, tapi kalian lemah. Sahabat nanya lagi, kenapa kok lemah? Kalian terjangkit penyakit. Apa penyakitnya ya Rasulullah? Wahan. Apa itu penyakit wahan? Mata dunia, cinta dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci kematian. Saya kasih contoh konkret. Tapi jangan ada tersinggung, tak boleh tersinggung. Tadi kita sudah sepakat di awal. Karena memang kerjaan cuma nyinggung-nyinggung aja nih Ustaz. Ada ndak orang yang berkelahi gara-gara kursi? Ada ndak? Berkelahi dia gara-gara kursi, ada ndak? Kursi itu benda mati, bisa dia berkelahi. Itulah kursi anggota dewan tadi. Kursi DPR, kursi camat, kursi bupati, kursi gubernur, kursi kepala dinas. Itu panasnya bukan main itu. Kan panas. Saya pernah temukan kasus Pak, tapi ini kasusnya nyata, fakta. Rela dia datang ke dukun cuma gara-gara kursi kepala sekolah. Itu datang ke dukun. Tolong Pak santet beliau itu, biar mati dia, kalau mati nanti aku yang nanti duduk di situ, kata dia. Coba parahnya. Itu muslim tuh pelakunya, muslim itu. Sekarang saya tanya, itu punya iman apa tidak? Tidak akan punya iman itu Pak. Itu musyrik itu Pak. Kira-kira nerakanya apa kalau dia mati itu?
Jahanam. Jahanam. Kecuali dia bertobat kepada Allah. Kecuali bertobat kepada Allah. Itu baru satu contoh, Pak. Sekarang Bapak Ibu lihat ketika perebutan kursi gubernur kemarin. Perhatikan baik-baik. Biasa aja kan orang, suap itu halal haram? Haram. Haram, tapi tangannya nerima, Pak. Pertanyaan saya, yang nerima muslim apa tidak? Muslim apa tidak? Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Gara-gara dikasih mukena sama wali kota, itulah yang calon kami pilih kami sekarang. Gara-gara dia kasih kami mukena. Kemudian setelah dia duduk, diterbangkanlah kami ke Yogyakarta. Ini contoh aja, contoh. Jadi bangga, Pak. Suap aja bangga, Pak. Umat muslim sekarang itu suap bangga, Pak. Korupsi aja bangga. Bayang Bapak tuh. Korupsi aja tertawa, Pak. Kenapa kau korupsi? Enggak apa-apa, kan udah banyak katanya. Coba bayangkan. Enggak ada mereka takut dengan Allah. Itu yang disebut dengan cinta terhadap dunia. Hati ini udah mati, Pak. Hatinya mati. Orang yang terbiasa dengan dunia, hatinya keras, mati. Kalau hatinya mati, susah, Pak, membukanya balik, susah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi jangan terlalu menikmati dunia. Jangan, Pak, jangan. Sedang asik joget-joget, Pak, mohon maaf, 17 Agustusan. Joget dia, Pak, mati dia. Masuk surga apa neraka tuh? Astagfirullah wa atubu ilaik. Ini kejadian soalnya saya ceritain, Pak. Ini saya ceritain betul, Pak. Sedang joget-joget 17 Agustusan mati. Coba bayangkan. Nah, yang tua-tua, atu-atu, tak usah lagi, bonti lah joget, bonti, berhenti, Pak. Ibu-ibu juga ndak etis, Bu. Ibu-ibu joget depan suami orang, depan khalayak ramai, tidak etis. Ya bukan hanya ibu-ibu aja, siapapun perempuan ndak usah joget-joget di depan orang lain. Tapi kalau mau jungkir balik di depan suami sendiri silahkan. Mau jungkir balik, dia mau ngapain terserah. Itu nilai, Pak, nilai, Bu, nilai agama. Itulah yang disebut dengan cinta terhadap dunia. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sampai sini sudah aman atau belum aman? Sudah merasa tersindir atau belum? Aman ya? Jadi jangan setelah ini Bapak Ibu sudah mengerti tapi balik-balik ke jahiliyah. Jangan. Bapak Ibu ya, khusus buat kita semua. Di dalam Islam itu ada larangan bernyanyi dengan dengan lirik yang tidak benar. Sekarang banyak lagu-lagu liriknya nggak betul. Contoh, lagu Selimut Tetangga itu nggak cocok dinyanyikan itu. Jangan, nggak usah dicari, Pak, nggak usah dicari. Dan ibu-ibu yang tak tahu nggak usah cari. Poco-poco, patah pinggang, jangan. Nggak usah, Pak, nggak usah. Cinta Satu Malam, jangan. Lebih parah itu, Pak. Jangan. Coba bayangkan. Banyak lagu yang tak benar liriknya sekarang. Saya ulangi ya. Sedangkan yang lagunya solawat membuat kita terlena, Pak. Lebih enak mendengarkan solawat ketimbang baca Quran. Salah tuh, Pak, salah. Jujur aja, salah. Meskipun solawat, Pak. Karena dendangannya musik, kita terlena. Terlena kita, Pak. Justru kita lebih mengunggulkan solawat ketimbang Quran. Salah, Pak, salah. Kalau kita lebih mengunggulkan Al-Quran, mengunggulkan musik ketimbang Al-Quran, meskipun mohon maaf dalamnya solawat, salah, Pak. Akan jauh kita dari Al-Quran, akan jauh, Pak, akan jauh. Begitulah sucinya Al-Quran, tidak bisa dicampur dengan air, Pak. Minyak tak bisa bercampur dengan air. Al-Quran tak bisa bercampur dengan musik. Tidak bisa. Bapak Ibu pernah dengar kasus Ahmad Dhani yang menyanyikan Al-Fatihah? Tahu kasus DJ yang menyanyikan Al-Fatihah dengan DJ-nya? Tahu? Itu mohon maaf, Pak, tidak punya adab. Tidak punya Al-Quran tidak bisa bercampur dengan musik.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu semua? Kita kembalikan kepada poin inti. Maka Bapak Ibu, ketika Nabi sampai di Yasrib, Madinah itu, maka Nabi bangunlah peradaban itu, namanya peradaban Madani. Madinah, negara Madi, disatukan oleh Nabi. Dibangun masjid sama Nabi. Setelah Nabi bangun masjid, Nabi di dalam masjid inilah orang belajar mencari ilmu, belajar Al-Quran, cerdas dengan Al-Quran. Inti peradaban itu Bapak Ibu tidak bisa lepas dari Al-Quran. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Ulama-ulama ternama dunia, baik dahulu maupun sekarang, mereka lahir dari Al-Quran. Ilmuwan muslim terbanyak di dunia, mereka lahir dengan Al-Quran. Hidup yang mulia, hidup dengan Al-Quran. Satu ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana sifatnya Rasulullah? Aisyah jawab, sifatnya Rasulullah itu sifat Al-Quran. Khuluquhu khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Jadi mohon maaf betul. Orang yang terbiasa dengan Al-Quran, insya Allah. Saya kasih contoh untuk kita semua. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu semua pasti pernah merasakan. Bapak Ibu lihat orang-orang penghafal Quran yang hidupnya dengan Al-Quran. Kira-kira kalau lihat wajahnya bagaimana? Ada rasa tenang, ada rasa sejuk. Kita jujur-jujuran aja. Siapa di Riau ini yang Bapak Ibu anggap penghafal Quran yang baik? Coba tengok, tunjukkan. Siapa kira-kira? Pernah dengar nama Dr. Mustafa Umar? Pernah dengar tak? Baik. Pernah Bapak Ibu lihat wajahnya? Pernah ya? Bagaimana wajahnya Ustaz? Ustaz yang tahu, Ustaz yang pernah lihat. Gimana wajahnya? Adem. Saya punya kawan Pak, alumni Madinah. Hafal Quran 30 juz. Tawaduknya bukan main. Wajahnya mohon maaf, wajahnya berkilau Pak. Yang nampak berkilau itu mohon maaf Pak, tidak semua orang bisa nampak. Melihat wajahnya aja kita nunduk Pak. Saking mohon maaf. Itulah indahnya orang dengan Al-Quran. Saya jujur Pak ya, saya jujur. Kalau saya ketemu Dr. Mawardi Muhammad Saleh, mau ngomong aja sungkan Pak. Ngomong aja sungkan. Tapi beliau tuh ditambah suka senyumnya itu, ya Allah. Hampir setiap beliau berbicara tidak lepas dengan kalimat astagfirullah. Betul tak? Betul tak? Coba lihat beliau ceramah. Mesti sering beliau mengucapkan kalimat astagfirullah. Dan hampir setiap beliau ceramah mesti banyak ayat Al-Quran yang beliau sampaikan. Itu kelebihan orang penghafal Quran. Adem. Dan beliau menanamkan Al-Quran dalam hidup mereka. Sekarang pertanyaannya satu saja. Maukah kita kembali kepada Al-Quran? Sudah hukum kita hukum jahiliyah? Sudah gaya hidup kita jahiliyah? Sudah gaya berpikir kita jahiliyah? Lah sekarang kita mau jadi apa Pak? Hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, hukum jahiliyah. Kerjaannya bermegah-megahan dengan kekayaan, jahiliyah. Tak percaya pada Tuhan padahal dia muslim. Zonnal jahiliyah, gaya berpikir jahiliyah. Ditambah ta'assub, fanatik terhadap kelompok, fanatisme kelompok, bagian daripada jahiliyah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya tutup dengan satu hadis baginda Nabi sebagai nasihat terakhir buat kita. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ya gulam. Ketika Ibnu Abbas berada di belakang Nabi, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, ya gulam, hei anak muda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu nilai-nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Satu. Yang kedua, hei anak muda, jagalah olehmu nilai-nilai agama,
kelak engkau akan bertemu denganku, kata Allah. Harapan hidup kita ini Bapak Ibu, ibadah. Ending daripada ibadah kita nih bertemu dengan Allah. Celakalah manusia di akhir zaman kalau dia tak bertemu dengan Allah dan Allah tidak mau bertemu dengan mereka. Hati-hati Pak, hati-hati. Itu kedua. Yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Jangan sama manusia, jangan sama kepala dinas, jangan kepada gubernur, jangan kepada bupati, jangan kepada anggota dewan. Minta tolong sama Allah, bukan anggota dewan, bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden, bukan menteri. Allah. Kalau manusia lebih memuji manusia daripada Allah, syirik, mati dalam keadaan syirik, kekal di dalam neraka. Nerakanya jahanam. Bisa dipahami Bapak Ibu?